Kita beralih nih ke laporan tahunan Bank Indonesia. Tadi di depan Mas WP sudah sampaikan bahwa ada juga sebetulnya beberapa area yang disampaikan di LPI masuk juga kepada laporan. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Dia bicara tentang area kebijakan, tapi juga berbicara tentang area kelembagaan. Jadi apa persisnya LTBI dan bagaimana kemudian berbeda dengan LPI? Untuk memastikan memperkuat kredibilitas lembaga, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, di Bank Indonesia dalam hal ini melakukan satu inovasi penguatan, Mas Erwin, terkait dengan launching 3 buku ini. Yang pertama adalah bahwa launching 3 buku ini itu punya benang merah dengan apa-apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia pada waktu pertemuan tahunan Bank Indonesia. Evaluasi arah dan pesan-pesan yang ada di PTBI itu didetailkan di ketiga laporan ini. Itu benang merah yang pertama. Jadi ada konsistensinya. Dan ini kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir ini. 2 tahun terakhir itu inovasi. Inovasi yang lain, Pak Erwin, bahwa seperti tahun sebelumnya, ketiga laporan ini diterbitkan pada awal tahun setiap tahunnya. Lebih cepat. Jadi sebelumnya 3-4 tahun lalu ini punya jadwal penerbitan yang beda-beda. Berbeda. Jadi sejak tahun lalu dan tahun ini diperkuat, ketiganya diterbitkan bersamaan pada awal tahun. Terjemahannya ada pada bulan Januari setiap tahunnya. Jadi bukan hanya bersamaan, tapi juga lebih cepat. Lebih cepat dalam banding sebelumnya. Artinya kenapa? Karena kan buku LPI ini kan diharapkan selain menjelaskan juga memberi arah. Ya, kalau bayangkan kalau memberi itu diterbitkan di tengah tahun, buat apa? Gitu? Untuk apa arah sisanya gitu loh. Nah, makanya benar-benar kita upayakan terbit di awal tahun di Januari. Nah, itu yang kedua. Nah, bersamaan. Tahun lalu yang bersamaan LPI dan laporan tahunan. Tahun ini ditambah dengan leksi. Tahun depan bisa juga dong dengan yang lain. Bisa aja ya? Bisa. Ya, tapi 3 ini yang menjadi background-nya gitu, Mbak. Ya, karena nanti kalau tahun depan terlalu banyak, nanti ruangannya jadi penuh kita nih. Ini nggak sabar ya. Oke. Terus? Yang kedua, kita harus melihat bahwa laporan tahunan, laporan LPI dan leksi ini merupakan representasi lembaga. Ya, dari representasi lembaga yang ujungnya kredibilitas. Nah, dalam konteks itu, kami ingin sedikit mengenalkan laporan tahunan Bank Indonesia. Yang pertama dulu nih, cover nih. Karena representasi lembaga, kita punya tradisi untuk laporan tahunan Bank Indonesia itu covernya adalah gedung-gedung Bank Indonesia. Kalau boleh nanti Sobat Rupiah melihat, kami juga covernya walaupun istilahnya fokusnya beda-beda, ada semacam kesamaan juga. Ya, dibanding dengan punya LPI-nya dan juga leksi. Ya, seperti kita lihat di sini menggambarkan kebangkitan dan optimisme. Untuk kali tahun ini LTBI mengangkat tema bangkit dan optimis, sama ya dengan LPI dan leksi, tapi kita secara khusus transformasi kebijakan dan kelembagaan untuk pemulihan ekonomi. Jadi tema besarnya sama, bangkit dan optimis. Anak kalimatnya transformasi kebijakan dan kelembagaan untuk pemulihan ekonomi. Betul. Khusus tentang kelembagaan, apa yang mau disampaikan? What is key message, yang pengen publik ketahui? Ada 2 hal. Artinya satu, pelaksanaan tugas selama tahun 2021, ya, yang itu nanti dari tahun ke tahun akan disampaikan. Ya kan, tapi tentunya dengan penekanan dan fokus yang berbeda setiap tahunnya. Untuk semua area pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua nih yang kami sampaikan tadi, inovasi, yaitu elaborasi penjelasan tentang transformasi Bank Indonesia. Transformasi kelembagaan nanti. Kebijakan dan kelembagaan. Dua-dua. Jadi kan message-nya gini, Pak Erwin. Pandemi memang mendorong kita untuk melakukan transformasi, terutama transformasi kebijakan. Ya, di kebijakan moneter, kebijakan makro pro, sistem pembayaran. Kebijakan moneter nih boleh sedikit Pak Solihin, ada penguatan framework kebijakan moneter.
ada penguatan framework operasi moneter yang dikaitkan dengan pendalaman pasar uang, ya kan? Nah, yang tidak kalah itu consider transformasi kebijakan. Betul, termasuk kebijakan sistem pembayaran, ya kan? Ekonomi keuangan digital, betul, BIFAS dan sebagainya. Itu adalah di transformasi kebijakan. Nah, tapi juga ada transformasi kelembagaan, itu ada 3 area. Satu, cuma ada tadi 3 terus ya? Iya. Mungkin ini lucky number. 3 ini jadi penting, Pak. 3 ini ya. Jadi satu adalah organisasi dan proses kerja, ya, dan kedua adalah SDM dan budaya kerja, ketiga adalah digitalisasi. Ya, jadi kalau kita bicara organisasi dan proses kerja, tahun 2021 Pak Erwin mungkin pernah dengar Sobat Rupiah. Jadi pengelolaan kelembagaan Bank Indonesia itu sekarang didasarkan atau berbasis kinerja efektif, efisien, dan bertata kelola. Ya, menurut saya ini hal yang baik karena biar bagaimanapun masyarakat dan juga stakeholder ingin mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, sehingga ini juga akan membuat arah kebijakan dari perusahaan dan stakeholder lain itu bisa sejalan. Kalau saya sih melihatnya sebagai anggota masyarakat, tapi juga dari media gitu ya. Saya melihatnya bahwa apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan diluncurkannya laporan transparansi dan akuntabilitas yang memang setiap tahunnya itu kan selalu diluncurkan, ini adalah bagian dari komunikasi yang sangat baik sekali yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia selama ini, agar tentunya bagi kami di media dan juga masyarakat biasa itu bisa mengikuti perkembangan ekonomi dan juga kebijakan-kebijakan yang telah diambil begitu. Ngapain sih Bank Indonesia ngerjain ekonomi keuangan syariah sebelum koreksi? Iya. Apa pentingnya BI masuk ke isu-isu? Iya, Mas Erwin, karena ternyata Indonesia ini mayoritas Muslim, ya. Negara Muslim besar dan potensinya sangat besar. Potensi itu potensi ekonomi? Iya, potensi ekonominya besar.